Kita bakal kembali lagi ngomongin soal kawasan Gunung Halimun Salak dan juga Gunung Bunder daerah Pamijahan Kabupaten Bogor. Kalau misalnya gue ngomongin soal tempat tersebut, ini pasti nggak akan jauh-jauh soal pungli dan juga harga tiket yang makin mahal. Terus habis itu diprotes sama wisatawan yang baru aja balik dari sana. Kayak happy banget balik-balik tiba-tiba buat postingan di grup-grup Facebook, grup-grup curug gitu ya. Kalau misalnya ini gerbang bener-bener kentut banget, makin mahal, terus habis itu kapok buat balik lagi. Nah ironisnya adalah ketika gua cari tahu tentang berita-berita yang berhubungan dengan Gunung Salak dan juga Gunung Bunder gitu ya, banyak banget pihak-pihak kayak misalkan Pemda Kabupaten, pengelola dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan juga warga lokal di sana udah sepakat untuk memberantas pungli dan bahkan menurunkan tiket atau tarif masuk buat ke sana. Tapi entah kenapa selalu ada aja kabar-kabar dan juga berita-berita viral yang nggak tahu kalau misalkan punglinya masih ada. Dan sekarang kabarnya datang dari akun Instagram namanya Mas Rauf Breeze, di mana dia melaporkan kalau misalkan baru aja balik dari kawasan Gunung Halimun Salak dan dapat tiket, tapi ternyata tiketnya itu anomali. Anomalinya kayak gimana Bang Re? Anomalinya itu kalau misalnya lu lihat dari bagian harganya ini, itu ternyata bisa dikelopek dan ternyata cuma stiker doang. Dan waktu selesai dikelopek, kita bisa tahu akhirnya original harga dari tiket masuknya sendiri. Yang ini plot twist banget. Orang-orang masih mempertanyakan di media sosial apakah ini beneran dibuat sama pengelola resminya gitu, karena emang ada kenaikan tarif masuk gara-gara peraturan pemerintah nomor 36 atau 34 gitu tahun 2024 dari Kementerian Kehutanan tentang tarif penerimaan bukan pajak gitu yang bisa menaikkan 2 kali lipat harga tiket masuk Taman Nasional dan juga gunung di Indonesia, atau emang ini beneran kerjaan dari pungli. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tahu ke lo semua bagaimana kelanjutan kabar dan juga berita mengenai tiket masuk anomali yang di-share sama salah satu akun Instagram yang ternyata udah di-repost sama akun pendaki gunung terbesar di Indonesia, anjay, admin Monesia. Apakah sudah ada pernyataan resmi langsung dari pihak pengelola? Jawabannya udah, dan ini udah termuat ya. Gue udah menemukan beritanya lewat Radar Bogor dengan judul viral karcis masuk TEN GHS Bogor ditutup, stiker di mana harga berubah dari 10.000 jadi 25.000. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan lagi-lagi kita bakal ngomongin soal permasalahan gerbang kentut yang selalu di-share sama para wisatawan di media sosial Facebook. Cung, di sini siapa di antara semua yang pernah berkunjung ke kawasan ini? Kawasan Gunung Halimun Salak. Kalau misalnya lu semua tanya ke gue, jelas lah gue udah sering banget kesini. Zaman gue kuliah bahkan sebelum gue buat konten RT. Tapi buat lu semua yang lupa, konten RT pertama kali gue adalah itu nge-review Curug Seribu yang emang ada di kawasan Gunung Halimun Salak ini. Jelas kalau misalnya lu emang pengen pergi ke Curug Seribu, lu harus ngelewatin gerbang ini dulu, bayar tiket masuknya, terus habis itu lu OTW ke daerah kawasan Curug Seribu. Nah udah sampai ke kawasan Curug Seribu, di situ lu harus bayar lagi buat tiket masuknya. Yang lucunya di sini, ketika gue RT ke sana, ada sedikit kejanggalan juga yang gue hampir rasain. Cuman karena kebetulan gue udah pernah pergi ke Curug Seribu beberapa kali gitu, jadi gue tahu kalau misalnya kejanggalan ini bisa dilewatin. Jadi waktu gue udah sampai ke gerbang Curug Seribu, gue ketemu lah sama warga lokal yang ada di sana. Terus habis itu nyaranin gue buat parkir di tempatnya karena katanya itu masih jauh banget. Terus habis itu kendaraannya nggak kuat atau udah rame lah parkiran di sana. Ya udah akhirnya gue parkir di situ sama teman-teman gue. Zaman dulu nih, ini sebelum RT gitu ya. Nah waktu gue udah parkir, gue disuruh bayar duluan kan. Udah bayar, gue langsung OTW itu sama teman-teman gue dengan semangat biar nyampe ke Curug Seribu. Waktu gue jalan kok ada yang aneh gitu. Aneh kenapa? Aneh itu jalan itu masih bagus, jalan itu masih seenggaknya bisa dilewatin motor. Terus waktu gue sampai ke tempat pintu masuk Curug Seribunya, gue kaget kalau misalnya ternyata di situ ada tempat parkir. Yang mana gue udah capek duluan jalan di sana, anjir ini mau gue dikerjain sama warlock kentut. Akhirnya waktu gue RT, gue bisa tuh ngasih saran ke lu semua kalau misalnya ada warga lokal yang emang sengaja pengen minggirin lu biar parkir di tempatnya, jangan mau parkirnya di tempat yang paling ujung biar seenggaknya lu bisa lebih cepat buat jalan ke Curug Seribu. Nah praktik-praktik pungli kayak gitu yang ngebuat wisatawan tuh pada kesal dan juga males buat balik lagi ke tempat ini. Nah lucunya adalah ketika gue cari tahu soal Gunung Bunder dan juga kawasan Gunung Halimun Salak, udah ada kabar yang positif dari berita-berita mengenai Pemda Kabupaten dan juga pengelola dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang sepakat untuk memberantas sistem pungli dan menurunkan tiket masuk meskipun udah dinaikin sama peraturan Kementerian Kehutanan nomor 36 tahun 2024 itu. Jadi lu sebenarnya bisa ngelihat baseline dari harga awal yang udah dinaikinnya ini. Kalau misalkan dilihat dari akun resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak gitu ya, di postingan pin yang terbaru ini, kita ngambil dari
harga buat Gunung Bunder Taman Nasional kelas 2. Itu Wisata Nusantara dibanderol tiket masuknya dengan harga 20.000 buat weekdays atau hari biasa. Dan untuk Wisata Nusantara di hari libur dibanderol dengan harga 30.000. Cuman udah ada kesepakatan bersama kalau misalkan harganya dikurangin lewat berita terbaru dari Radar Bogor ini. Ini gua kutip langsung pendapatnya dari Balai Nasional Gunung Halimun Salak, Koordinator Bidang Wisata Alam, Pak Koko Komarudin, yang beliau bilang kalau misalkan tiketnya ini sebenarnya udah 15.000 dari yang awalnya 20.000 kayak gitu. Gua nggak tahu 15.000 ini harga weekdays atau weekend gitu ya. Cuma yang jelas harganya itu jadi 15.000. Nah tapi ada sebuah video yang rame karena di-share sama akun pendaki gitu ya. Ngasih tahu kalau misalkan masih ada aja tiket anomali yang gue nggak tahu dan orang-orang pun nggak tahu gitu. Apakah ini beneran langsung dibuat sama pihak resmi pengelola dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau pungli yang ada di sana yang justru nempelin harga di tiket masuknya sendiri yang awalnya itu 10 ribuan atau 15 ribuan sesuai dengan pendapat dari Pak Koko gitu ya. Jadi 25.000 dan ini ditempel di stiker lucu banget. Kita lihat videonya bareng-bareng dulu. Nih, 25 di sini Rip. Ya. 25 orang. Aslinya cuma 10.500. Plot twist anjay. Ya. Sorry Bapak Fred. Jadi lewat video ini orang-orang langsung jatuh lagi ekspektasinya sama kawasan Gunung Bunder. Ya udah mau bener dapat berita bagus gitu ya, evaluasi, tiba-tiba ada tiket yang terindikasi dibuat sama pungli lagi. Tapi sebagian orang-orang yang merespon soal video ini masih mempertanyakan apakah ini tiket dibuat sama pungli atau ini dibuat sama pihak pengelola resmi kayak gitu. Soalnya kalau misalnya lu lihat dari lekukan gunungnya ini yang ditempel sama stiker, itu niat banget anjir, mirip banget. Spekulasi awal gue sebelum adanya berita yang bisa mengkonfirmasi ini adalah ini sepertinya tiket masuk yang udah di-upgrade harganya gara-gara tarif penerimaan bukan pajak nomor 36 tahun 2024 dari Kementerian Kehutanan yang awal itu 10.000 naik jadi hampir 2 kali lipat. Nah terus mereka udah kepalang buat nyetak karcis yang kertas ini, makanya ditempelin stiker. Nah cuman kan ada update lagi tuh. Gara-gara kemahalan diprotes sama orang-orang, akhirnya diturunin lagi dari yang awalnya 20.000 dan 30.000 dikurangin jadi 15.000 berdasarkan berita yang emang langsung dikutip sama pendapatnya Pak Koko sendiri gitu, makanya dikurangin. Nah jadinya ini bermasalah karena tiketnya malah lebih mahal dibandingin harga yang sudah disepakati kayak gitu. Pertanyaannya adalah Mas Ahmad ini yang dapat tiketnya apakah bayar pakai harga 25.000 atau bayar pakai harga 15.000 itu loh. Kalau misalkan dia pakai harga 25.000 padahal udah ada kesepakatan tarif harga 15.000, nah ini yang bermasalah. Dan jatuhnya Mas Ahmad malahan kena scam kayak gitu. Sebenarnya video ini tuh gak terlalu rame, cuman makin rame lagi dan teramplify postingannya karena akun-akun besar kayak misalnya Monesia itu nge-repost videonya. Dan lu udah tau lah komentar orang-orang tuh kayak gimana. Walah pantesan Jabar OG. Udah paling bener kalau liburan jangan ke Jawa Barat. Ya mungkin emang udah naik harga tiketnya terus mau nyetak yang baru kan sayang, jadi mending ditambah stiker. Nah gue agak sedikit terganggu dengan teori ini dan juga teori yang gue buat gitu. Saya kalau misalnya pada akhirnya tiketnya itu nggak sesuai dengan harga tarif, justru tetap lebih mahal anjir kalau misalnya dipakein buat stiker. Lu pernah nyetak stiker nggak sih? Harga stiker sama harga tiket kertas itu lebih murah tiket kertas anjir, mau bagaimanapun ribetnya ya nggak sih? Wisata berkedok pungli, saran aja kalau wisata coba ke Jateng, kalau nggak Jatim gini. Sebenarnya yang bikin mahal itu karena masuk ke dalam kawasan Taman Nasional anjir. Coba kalau misalnya nggak masuk ke kawasan Taman Nasional itu jelas bisa lebih murah lagi. Contoh tempat wisata di Bogor yang nggak masuk Taman Nasional tapi bisa langsung dapat banyak itu Curug 7 Cilember. Sebenarnya itu tempat wisata yang agak sedikit mainstream gitu ya karena udah banyak banget orang-orang yang kesana gitu. Cuman lu bisa tahu kalau misalnya Curug 7 Cilember sendiri, lu dengan sekali bayar udah bisa dapat 7 curug plus udah dapat banyak banget fasilitas yang ada di sana. Lu bisa coba buat kesana sendiri. Tapi trennya adalah orang-orang daerah Jabodetabek itu kebanyakan pada ke daerah Gunung Bunder untuk merasakan air terjun yang ada di daerah Gunung Salak. Nah sementara di daerah sana semakin lu naik ke air terjun semakin lu banyak bayar gitu. Istilahnya semakin lu menemukan air terjun yang ada di Gunung Bunder, berarti semakin banyak lu bisa menemukan pos untuk bayar tiket masuk. Kayak gitu coy. Cuman justru ya menurut pendapat gue yang bikin mahal
orang-orang buat berlibur ke tempat wisata kayak gini itu adalah sistem taman nasionalnya. Bagus emang di keluar negara, tapi ya kalau misalnya lihat dari tarif dan juga dibandingin sama tempat wisata lain gitu yang emang masih belum tergabung sama taman nasional, itu biasanya tuh cenderung lebih murah. Gak usah jauh-jauh dari Jawa Barat lah, lu bandingin sama Jawa Tengah. Bandingin antara Gunung Merbabu sama Gunung 3S, Selamat Sumbing sama Sindoro, itu harganya pasti beda, iya gak sih? Bahkan menerbangkan drone juga udah beda kan. Kalau misalnya di 3S itu masih boleh, di Merbabu udah bayar 2 juta per hari. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya lihat di salah satu tarif Gunung Halimun Salak ini yang di-share di Instagram resminya, ada satu tarif yang lucu banget gitu yang dikomentarin sama banyak banget orang-orang. Itu tarif mancing atau sport fishing yang dibanderol dengan harga 5 juta per kegiatan, anjay. Ini orang-orang langsung mempertanyakan di kolom komentar, anjir mahal banget mancing di Gunung Salak. Ini ada ikan legendaris atau kayak gimana gitu. Nah ternyata beberapa hari kemudian setelah rame adanya tiket yang ditempel sama stiker ini, udah ada pernyataan langsung dari perwakilan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Nasional Gunung Halimun Salak melalui koordinator bidang wisata alam yang tadi sempat ngasih tahu tentang harga tarif tiket masuk yang udah jadi 15.000, Pak Koko Komarudin. Beliau bilang kalau misalkan beliau juga baru mengetahui terkait video yang beredar di media sosial tersebut. Pihaknya juga tidak mengetahui pasti terkait adanya karcis yang ditutup stiker dengan harga berbeda tersebut. Kita juga baru dapat info tersebut dan kami masih menelusuri tiket itu untuk lokasi yang ada di mana dan tiket apa. Oh, iya bisa jadi ya. Ini katanya dikasih tahu karcis jasa informasi pariwisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Orang-orang mikirnya ini tiket gerbang gitu ya, belum tentu juga ya nggak sih? Cuman, apakah ini tiket di tempat lain gitu ya, kayak di Bukit Kabayan atau tempat-tempat yang emang menjanjikan fasilitas di daerah Gunung Bunder, atau emang justru ini gerbangnya? Tapi harusnya sih kalau misalnya lihat dari sini sih gerbangnya gitu ya. Coba kita baca lagi. Oke, menurutnya saat ini telah disepakati bahwa harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Pamijahan baik via Gunung Bunder maupun Gunung Sari yakni sebesar 15.000. Jadi nggak ngikutin tarif yang ada di ini ya, postingan resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak gitu ya, berdasarkan PP 36 tahun 2024. Kenapa begitu? Dijelasin juga di sini. Hal itu setelah adanya isu pembongkaran pintu gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak via Gunung Sari sehingga mencapai kesepakatan tersebut. Meskipun lanjut Koko dalam PP nomor 36 tahun 2024 telah mengatur penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP termasuk tiket masuk kawasan Taman Nasional. Memang ada kenaikan signifikan. Tarif sebelumnya kalau hari biasa itu kan 5.000. Apa 5.000? What the hell? Tiket masuk ke Gunung Halimun Salak 5.000. Gue biasanya bayar 20.000 anjir. Waduh anjir, jadi selama ini berkali-kali gue kena pungli kentut. Gue udah lebih dari 10 kali ke sana. Hari libur cuma 7.500. Bentar. Berarti kalau misalnya kayak gitu 7.500 kali 2 gue sama Egi 15.000. Motor 5.000. Harusnya gue bayar cuma 20.000 anjir. Gue bisa bayar hampir 70.000 sekali ke sana kentut. Buat gerbangnya doang. Beliau juga bilang setelah adanya kenaikan berubah menjadi 20.000 untuk hari biasa dan 30.000 untuk hari libur. Namun terkait harga karcis yang ada dalam video yang beredar, menurutnya tidak sesuai dengan kebijakan yang dimaksud. Untuk itu, pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak memastikan akan menyelidiki lebih lanjut terkait karcis tersebut. Jadi sejauh ini pernyataan resminya baru kayak gitu. Kita masih belum tahu ini sekarang apakah udah ada hasil gitu ya, udah ada tindak lanjut. Kalau misalkan tiket karcis itu udah dihapus gitu ya, udah di bumi ratakan biar sengaja udah nggak ada lagi yang kena pungli atau kagak. Cuma yang jelas itu aja mungkin topik Gunung Halimun Salak dan juga Gunung Bunder pada kesempatan kali ini. Sorry banget ya kalau misalkan daerah gue selalu aja dapat berita-berita jelek gitu, apalagi ngomongin soal pungli. Ini maaf nih ya daerah-daerah Jawa Barat yang lain gitu, Bogor selalu saja gitu. Cuman bismillah kita juga berbenah dengan kepemimpinan yang baru, semoga Pemda Kabupaten Bogor dimekarkan ya. Karena terlalu luas anjir Kabupaten Bogor, sumpah dah. Kalau misalnya nggak dimekarin, itu makin bingung, sumpah. Jadi kalau misalnya lihat dari peta Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, itu Kota Bogor kayak 1/5-nya doang anjir. Emang harus dimekarin jadi Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, biar pengelolaan itu bener-bener teratur gitu loh. Cuman ya balik lagi, semoga di kepemimpinan yang terbaru ya, lewat pilkada yang sekarang ini kita bisa mendapatkan pemimpin untuk bisa menyelesaikan permasalahan pungli-pungli yang ada di daerah Gunung Bunder dan juga di daerah Puncak sendiri. Jadi itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe. Bye bye.